warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan lingkungan hidup. Tentang lingkungan hidup. Coba perhatikan ada apa saja di sekitar kalian. Meja, kursi, vas bunga, kalender, dinding, lantai, gorden, atau yang lainnya, atau bahkan udara. Nah, semua yang ada di sekitar kalian itu disebut lingkungan. Jadi, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar diri kita. Lalu, bagaimana dengan lingkungan hidup? Lingkungan hidup itu adalah ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan juga makhluk hidup. Berbicara tentang lingkungan, kita mengenal ada dua jenis lingkungan. Ada lingkungan sehat dan ada lingkungan tidak sehat. Lingkungan sehat sesuai dengan namanya, ya berarti lingkungan yang bersih, rapi, indah, terhindar dari bibit penyakit atau kuman penyakit. Sedangkan lingkungan yang tidak sehat, ya kebalikannya, di mana lingkungannya kotor, banyak sampah, tidak rapi, sehingga menimbulkan banyak kuman penyakit atau bibit penyakit yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, lingkungan itu dibentuk dari komponen-komponen. Ada 3 komponen lingkungan. Ada komponen biotik, abiotik, dan interaksi sosial. Komponen biotik adalah bagian dari lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik adalah bagian dari lingkungan yang terdiri dari makhluk tak hidup dan faktor alam seperti cahaya, suhu, tanah, batu. Sedangkan interaksi sosial, komponen yang terakhir, adalah interaksi atau hubungan antar manusia atau antar kelompok yang berasal dari satu daerah tertentu atau daerah lain yang berlainan, yang berjauhan, yang berinteraksi satu sama lain atau berhubungan satu sama lain, baik itu secara kelompok atau secara individu. Nah, ketika kita atau kalian masuk ke dalam ruang kelas tatap muka, biasanya kita akan menjumpai yang namanya petugas piket 7K. Apa saja sih 7K itu? Ada kebersihan, kerindangan, keindahan, kesehatan, keamanan, ketertiban, dan anak-anak, ketika kita berbicara tentang lingkungan yang kotor atau lingkungan tidak sehat, maka kita mengenal yang namanya pencemaran lingkungan. Ada 3 pencemaran lingkungan. Ada pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Pencemaran air biasa disebabkan dari limbah rumah tangga atau limbah industri. Limbah rumah tangga bisa berupa kaleng bekas, deterjen, bungkus plastik bekas, dan sebagainya. Sedangkan yang namanya pencemaran udara biasanya disebabkan dari pembuangan atau asap pembuangan gas kendaraan bermotor, asap pembakaran sampah, atau bisa juga dengan asap pabrik. Nah, pencemaran udara ini bisa menyebabkan peningkatan suhu bumi atau yang biasa kita sebut dengan pemanasan global atau global warming. Apa saja sih yang menyebabkan pemanasan global atau global warming? Yaitu adanya
efek rumah kaca atau greenhouse effect. Gas-gas yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca diantaranya adalah karbon dioksida, CFC atau klorofluorokarbon, ada oksida nitrogen, dan ada gas metana. Nah, yang terakhir adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah biasanya disebabkan karena pembuangan sampah sembarangan atau bisa juga dengan penggunaan pupuk atau pestisida yang berlebihan. Salah satu peristiwa yang menunjukkan terjadinya pencemaran tanah di tempat itu adalah eutrofikasi. Eutrofikasi itu adalah peristiwa di mana tertutupnya permukaan air oleh tanaman air, misalnya alga atau eceng gondok. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di dalam air itu kandungan nitrogennya sangat melimpah. Berasal dari mana? Bisa berasal dari sampah organik atau dari pupuk atau pestisida yang sudah diuraikan oleh mikroorganisme. Nah, baik anak-anak, cukup itu penjelasan dari Ustadzah Tari hari ini. Selamat mereview bersama Ustadz dan Ustadzah kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.